mandilah karena mungkin gue habis kegiatan, gue mandi. Oke lah, gue lagi asik siram, punggung gue kayak disentuh. Di toel? Di toel. Oke. Pas lagi mau ke kaki, gue nunduk nih. Nunduk. Posisinya gue nunduk, nyabunin kaki gue. Dan itu tiba-tiba dari bawah di sela kanan kiri kaki gue. Jadi pas gue pulang kerja malam, gue pengen mandi nih. Ya udah gue taruh barang, gue siap-siap untuk ambil baju mandi dan handuk. Cuman posisi kamar mandi tuh kayak ada suara orang lagi mandi gitu. Dan pintunya ketutup. Gue buka bokap tidur. Waduh. Gue buka kamar nyokap tidur. Ini siapa nih? Gitu. Lagi mandi. Gue buka, brek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini bakal ada cerita nih dari seseorang yang tinggal di rumahnya yang ada di daerah Harapan Jaya, Bekasi. Jadi di sana dia tinggal bersama keluarganya dan ngalamin kejadian-kejadian horor. Dan sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Ijal. Halo Bang. Halo lah. Idi Rizal, Bang Rizal, Bang. Ini kita kenalan udah lama, tapi lu baru sempat datang ke sini nih. Dan katanya mau nyeritain kejadian yang di rumah lu nih. Ya betul. Oke Bang, ini rumah lu yang di Harapan Jaya. Kita sepil Harapan Jayanya nggak apa-apa ya. Harapan Jaya luas. Dan ini keluarga lu tinggal di sana dari kapan nih? Udah lama apa baru-baru ini? 85-86an. Oke, udah lama ya, ini. 80-an lah. Oke, itu dari dulu udah serem apa gimana rumah? Emang udah serem sih dari tahun 90-an, dari cerita-cerita bokap dan keluarga. Dan sampai sekarang pun gue ngerasain. Oke, sampai sekarang lu masih tinggal situ? Dan masih ada kejadian horor ya di situ? Masih sampai sekarang. Sampai detik ini pun masih kalau setiap pulang. Oh, ya lu sering pulang malam ya? Jelas. Gitu. Dan lu masih ngalamin kejadian horor sampai sekarang. Oke, ini menarik dan ini mungkin ditahan dulu Bang ceritanya. Jadi buat warga Bekasi pasti tahu lah ya. Rumah-rumah di Harapan Jaya itu kalau udah malam sepinya kayak gimana ya kan? Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Ijal, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Nah Bang Ijal, langsung kita mulai Bang ya ceritanya. Oke. Guys, dulu gue mikir kalau mau punya pemasukan lebih harus kerja 2 tempat. Tapi ternyata nggak selalu begitu. Gue ketemu satu cara yang cocok banget buat gue investasi di Okta. Gue coba Okta, platform trading yang transparan, nggak ribet, dan bisa dipelajari sambil jalan. Okta adalah aplikasi trading global yang udah dipercaya di lebih dari 180 negara. Beberapa fakta tentang Okta. Berdiri sejak 2011, lebih dari 40 juta akun trader aktif. Beroperasi di 180 negara. 60 lebih penghargaan industri. Yang bikin gue tambah cocok, tanpa biaya tersembunyi, penarikan cepat, tanpa manipulasi grafik, tanpa swap, ketentuan transparan. Buat pemula, tenang, Okta kasih kalian full support sampai bisa. Aplikasi Okta Trading itu juga user friendly, jadi gampang digunakan dan tersedia di Google Play Store dan versi web. Yang tadi gue bilang, ada materi edukasi gratis, webinar, kursus tentang aspek dasar perdagangan, webinar reguler, dan sesi perdagangan langsung untuk pemula dan profesional. Okta bahkan punya saran trading yang bisa kalian custom sendiri lewat fitur namanya Space. Space adalah fitur yang menyesuaikan kontennya dengan kebutuhan kalian, buat feed kalian sendiri dan ikuti aset dan jenis analisis favorit kalian. Buat yang lagi cari cara cerdas tambah penghasilan, Okta bisa jadi opsi. Cara baru nambah income tanpa biaya tersembunyi. Download Okta sekarang, link di bio ya. Mungkin kalau sebelum gue ceritain dulu dari rumah gue ya kali ya. Jadi rumah gue dulu emang bokap gue
pindah dari Jakarta, dari Kayu Putih itu ke Bekasi itu tahun 84-85. Dan kondisi rumah gue itu dulu adalah rawa-rawa. Nah, bokap ngambil rumah lah di situ. Tadinya rumah gue cuman hanya sepetak doang. Belum, jadi sebelahnya lagi itu ada kebun lah buat nyokap gue untuk kayak nanam jagung dan lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari. Di tahun berapa barulah bokap tuh bikin gedung untuk usahanya dia jahit. Kan memang bokap jahit kan, di situ bikin usaha. Nah, kejadiannya itu sebenarnya bokap gue juga suka banget nih ngoleksi barang-barang antik. Oke, banyak nih barang antiknya. Banyak waktu itu. Cuman ada satu barang antik yang benar-benar dicari banget orang. Jadi sampai sekarang tuh barang antiknya udah hilang tanpa sebab. Oke, bisa dikasih tahu nggak bang sebelumnya barang antik ini apa aja nih bang? Yang paling dicari itu cincin dulu. Cincin. Ya, gitu. tau lah kan kayak batu giok dan lain-lain. Nah, ini lumayan langka di tahun itu sampai mungkin di tahun 98 kalau nggak salah itu. Itu batu giok itu bisa kena sekitaran 5-10 jutaan di tahun risk moneter. Tahun segitu ya? Sebenarnya waktu bokap pengen jual, hilang lah itu tanpa sebab. Oke. Tapi banyak yang orang bilang batu itu masih ada sampai sekarang, gitu. Cuman berbentuk wadah kayak pohon kelapa. Pohon kelapa menjulang tinggi menembus rumah gue. Banyak orang-orang pintar pada bilang kayak gitu. Cuman gue nggak percaya itu, dan katanya juga bakal ketemu lah nanti yang bakal ngewarisin anak-anaknya, terutama gitu. cowok. Tapi sampai sekarang pun kan kebetulan gue 4 bersaudara, 2 cowok 2 cewek. Gue sama abang gue nggak ada sama sekali dapet sampai sekarang. Ya kita juga kayak ya udahlah biarin aja kayak gitu. Nah, cuman kalau untuk kejadian mistis ini udah terjadi pas lagi zaman bokap gue tuh punya karyawan. Jadi setelah kerja, karyawan gue tuh malamnya pasti ke atas ya untuk istirahat. Mungkin dia lagi baca buku atau gimana, tiba-tiba ada sosok hitam muncul depan wajahnya sendiri. Oke. Tinggi, gede banget itu, tembus langit. Dan posisinya adalah karyawan gue teriak kenceng banget sampai akhirnya membangunkan isi keluarga dan ditanya emang kenapa, ada apa gitu. Ya dengan gugupnya dia ngomong ada sosok hitam tinggi, hitam legam gitu, tapi nggak kelihatan mukanya sama sekali. Dan itu pas lagi diteriak, oke disamperin, dan itu tidak sama sekali sama dari keluarga juga. Mungkin juga nggak tahu kenapa, tapi kejadian lagi nih bang. Oke. Di karyawan kedua. Cuman posisinya adalah di karyawan kedua gue ini disama tahu sosok hitam juga, tapi dia malah dipantengin sama dia. Gimana ceritanya tuh? Jadi sama kayak sosok hitam ini sering banget kejadian tiap malam jam-jam sekitaran jam 11 sampai jam 3 pagi selalu dia muncul di situ. Sosok munculnya sama di tempat yang sama, di dekat tembok pinggiran. Jadi dia selalu diem saja gitu, diem. Dan nggak mengganggu atau bersuara apapun. Jadi cuma nampakin. Cuman yang untuk karyawan kedua ini, dia biasa aja mungkin ya atau gimana. Cuman itu, dan kalau dari deskripsinya memang benar-benar jelas dan sama juga setannya. Dan berlangsung lah sampai sekarang. Cuman sosok hitam itu tidak pernah muncul di keluarga. Mungkin hanya untuk di keluarga, di karyawan-karyawan bokap gue aja kali. Cuman di keluarga kita tuh emang nggak ada sosok muncul hitam. Sampai satu ketika, posisi gue juga itu kalau nggak salah di umur sekitaran 6 tahun, 7 tahun SD kali ya. Gue ditampakin pertama kalinya di rumah itu. Posisinya pagi hari, jam 6. Jam 6 pagi, gue bangun tidur. Ya biasalah anak kecil kan nyari nyokapnya atau bapaknya lah gitu. Ternyata nyokap gue ke pasar, ya udah akhirnya gue memutuskan dari kamar gue pindah ke ruang tamu, dan ruang tamu gue itu menghadap ke lantai 2 rumah gue. Oke. Ya. Dan posisinya di situ gue gambarkan kayak ada mesin cuci, di sini tangga ke atas untuk lantai 2. Ya, kebayang. Kebayang ya? Berarti. Nah, lalu posisi gue ada tidur menghadap tembok sana ke tangga 2. Posisinya adalah gue kayak rep-repan, gak bisa napas, gak bisa gerak sama sekali. Gue melihat bayangan putih tinggi menjulang di dekat tangga. Dia diem aja di tangga berarti? Mendekat.
Oke. Itu posisi gue udah kayak gemeteran banget, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi entah kenapa tiba-tiba bayang itu lepas hilang sekejap mata gara-gara nyokap gue pulang ke rumah. Jadi pas lagi pintu kebuka itu, cahaya masuk, semua yang ada di badan gue atau kayak gue rupa-rupanya itu hilang. Dan itu jelas banget makin mendekat. Ternyata gue kira kejadian itu cuma berhenti sampai situ. Berselang tiap harinya ada suara-suara aneh di rumah gue tiap malam jam-jam 1, jam 12 malam. Itu bukan suara kucing atau suara tikus, tapi bener-bener kayak orang lagi makan. Itu tiap malam selalu ada kejadian. Cuman setiap gua samperin itu tidak ada semula sosoknya. Apa yang lu dengar waktu itu, Bang? Kayak orang lagi makan. Lagi makan? Iya. Di mana? Di meja makan gua. Oke, cetang, Iya. berarti suara piring gitu. Iya, suara piring. Lu samperin tuh dari Gua kamar samperin. tuh? Kagak ada. Gak ada sama sekali. Gitu. Jam berapa dia biasanya suara itu muncul lo? Mulai jam 11-an ke atas. Oke, di atas jam 11 berarti ya? Ya pas lagi orang tua gua tidur, kakak gua tidur. Gue emang kebiasaan tidur malam kayak selalu denger itu. Berselang itu karena gue yang tipikal juga penasaran tentang hal-hal seperti itu. Sampai kejadian gue kayak mimpi. Itu posisinya adalah gue after gue nonton Dunia Lain kayak gitulah. Karena gue sering banget nonton Dunia Lain. Pas lagi versinya Harry Panca ya. Ya, yang dulu tuh Yang ya. botak, yang the best buat di itu. TV ya. Gue sering nonton bareng sama kakak-kakak gue lah. Kelar acara itu, gue tidur nih. Cuman abang gue dan kakak gue belum pada tidur. Gak berselang berapa menit, gue teriak. Tapi di posisi mimpi itu, gue kayak disekap sama rombongan setan gitu. Oke. Gue nggak tahu sosoknya, pokoknya hitam legam, pokoknya hitam semua sosoknya hitam, mata merah hitam. Gue bener-bener kayak bangun-bangun tuh keringet dingin, keringet jagung, sampai kayak ada rasa sakit di bagian leher sama tangan. Di mimpi itu lu lagi di mana? Gelap banget. Gelap, nggak tahu tempatnya di mana. Gelap banget. Cuman kelihatan tuh kayak mata merah, gede-gede semua, tinggi-tinggi. Nah, dari situ kayak gue malah jadi kayak takut tentang hal kayak gitu kan karena mimpi kayak gitu. Tapi tetap kayak setiap hari ada kejadian-kejadian aneh aja di rumah gue. Contohnya kayak yang sering berjalan tadi yang piring juga, terus ada tiba-tiba kayak ada suara ketok pintu. Gue buka tidak ada sama sekali. Sampai ketika di satu saat pas lagi gue, mungkin ini yang menurut gue gak masuk akal di rumah ya, pas lagi gue SMP. Oke, gimana ceritanya tuh? Kejadiannya sama, gue yang tipikalnya emang susah tidur malam. Posisi itu adalah di jam 2 malam. Gue lagi kebelet kencing lah gitu. Gue kebelet kencing, cuman pas lagi gue buka pintu itu gue kayak merasa ada sosok di samping kamar gue tuh ada yang ngeliatin gue. Buka pintu kamar nih berarti? Ada yang ngeliatin gue gitu. Cuman gue cuekin. Gue ke kamar mandi. Balik dari kamar mandi sekitaran 10 menit. Mau masuk ke kamar, tiba-tiba ada suara kucing. Gue tuh yang tadi gue bilang, gue tuh orangnya tipikal penasaran banget, pengen tahu ini apa sih, yang dari mana bunyinya. Akhirnya gue cari tahu dulu sebelum bangunin keluarga gue, cari tahu dulu nih, ini kucing di mana? Ternyata di lemari dekat TV gue itu. Jadi di rumah gue tuh ini kamar gue, depannya tuh lemari TV. Bupet gitu ya? Iya, lumayan gede. Mungkin nanti bisa gue share fotonya. Itu lemari gede, lemari kayu jati, tidak ada selak sama sekali, lubang. Mungkin lubang cuma kayak 1 cm 0, berapa lah, kecil banget. Itu gue bingung, nih kalau ada suara kucing di dalam sini. Karena gue sendirian, akhirnya gue bangunin abang-abang gue. Abang gue bangunin, bokap gue bangunin. Gue ngomong, ada kucing di sini. Gue gituin sama bokap gue. Ah, yang benar, kata bokap gue. Sama abang gue bilang, ah yang benar. Coba kita tendang. Gue tendang lah, ternyata bunyi kucing. Di situ kita rame-rame mikir nih kucing bisa masuk dari sini kemana. Sedangkan kita udah cek lemari kanan kiri, lemari yang gedenya itu nggak ada lubang. Lemari yang untuk naruh DVD VCD dulu itu sangat berat banget, namanya kayu jati ya, berat. Nggak mungkin lah seekor kucing bisa narik lemari itu. Dan itu yang kita bingung nih, dari mana bisa masuk? Akhirnya akhirnya kita sama rame-rame untuk ngebongkar lemari bawah. Itu lebarnya sekitaran berapa senti? Segini lah, nggak tahu, sekitaran 7 cm, 15 cm. Ternyata pas lagi di center ada kucing. Beneran kucing jelas. Lagi hamil besar.
Warna apa? Putih. Warna putih. Dari ujung kuping sampai ke kaki putih, nggak ada warna lain. Itu kita ngeluarinnya susah mati karena susah payah karena apa ya? Karena posisi lagi hamil kucingnya. Heeh. Itu akhirnya kita keluarin. Tadinya pengen kita urus, emang kita taruh di rumah, nggak kita taruh luar. Tapi abis itu kucing itu hilang tanpa sebab. Oke, tadinya lu emang mau ngurus nih kucing nih berarti. Iya. Kucing itu di rumah nggak dikeluarin Iya, lagi nggak dikeluarin. Hilang. Hilang sendiri. Iya. Wow. Tapi nggak keluar deh, nggak keluar rumah. Enggak. Posisi subuhnya juga udah hilang, subuhnya pas lagi di subuh udah hilang. Oh gitu, Iya. langsung ya? Langsung. Kalau lu main ke rumah gue, itu juga kalau misalkan lu jadi posisi gue, lu nggak bakal ngira itu kucing bisa masuk ke dalam. Iyalah, gue kira lu tadi awal tuh lu miara kucing memang. Dulunya iya, Ah. melihara, cuman meninggal. Tapi kucing gue abu-abu. Ini bener-bener putih, bener-bener kayak, tahu nggak sih kucing mahal yang matanya merah satu biru? Iya tahu. Ah, kayak gitu. Matanya beda ya warnanya. Iya. Kucingnya seperti itu, Warna putih full. full. Kucing kampung, kucing Persia. Bulunya tebel, Persia. Berarti. kayak bulu Persia gitu. Iya. Dan itu bener-bener kayak, aduh, kejadian bener-bener gak dimaksud akal. Makanya gue bilang di situ kayak, bisa ya hal yang kayak gini tuh bisa masuk ke lemari kecil itu. Iya, dari awal masuk aja udah nggak jelas nih. Nggak jelas dari mana. gitu. Terus tiba-tiba ngilang. Oke. Nah, pas gua coba tanya lagi ke bokap saat jam segitu, pagi harinya gue tanya, ada kejadian aneh nggak pak malam? Nah, bokap gua kan sering tahajud. Jadi pas katanya bokap pas lagi sholat emang ada sosok orang lagi merhatiin bokap. Itu. Dan itu sosok sama yang gue rasain adalah di tempat yang sama. Di posisi kamar gua di ruang tamunya. Jadi di sini ada tembok kayak lagi begini dia. Dengan tipe yang di situ. Jadi kayak yang gue ceritakan ke bokap dan bokap ceritakan ke gue itu tipikal sosoknya sama kayak gue rasakan. Tapi yang gue bingung adalah yang di situ yang ngerasain cuma gue doang kan. Yang diganggu tuh gue doang di rumah itu. Tiap malam ada bunyi kayak gitu. Sampai seketika gue mandi malam waktu itu, posisi rumah sepi. Kayak jam berapa nih? Jam 11 jam 12-an. Pasti di atas jam 11 ya? Selalu jam segitu. Iya. Gue mandilah karena mungkin gue habis kegiatan, gue mandi. Oke lah, gue lagi asik nyiram badan. Tiba-tiba pas lagi lagi nyiram badan, punggung gue kayak disentuh cowel. Di toel? Oke. Gue hiraukan lah ya, gue bilang hirau. Mungkin karena air jatuh gede, jadi kayak ya udah mungkin air kali. Suges aja gitu kan, oke. Gue nyabun dari badan ke atas, bawah nih. Pas lagi mau ke kaki, gue nunduk nih. Nunduk. Oke. Posisinya gue nunduk, nyabunin kaki gue. Dan itu tiba-tiba dari bawah di sela kanan kiri kaki gue muncul pala. Pas lagi gue nunduk, pala cowok. Oke. Mukanya pucet banget. Gila, itu datang dari mana kepala? Gak tahu, sumpah. Gue bener-bener gak bisa berkata-kata gitu. Cuman, aduh gimana ya, gue posisi udah bener-bener ngestak gitu loh, Em. Gak mau nyiram juga bingung, mau gerak gimana. Tiba-tiba, pas lagi gue nengok dikit, gue nengok ke atas gini, gue bawa udah hilang. Berarti itu kepala diem aja berarti? Diam aja, gak ngapa-ngapain, cuman kayak ngeliatin gue gini. Dengan tatapan kosong. Dan gue ngeliatin juga kosong gitu, kayak bengong. Kayak menekin gitu lah, kayak jadi patung gue. Cuman gue nggak teriak karena gue kayak kalau misalkan ngeliat gitu kayak nggak teriak tapi kayak shock aja gitu. Iya, lu bingung ya? Bingung mau ngapain gitu, posisi di kamar mandi gitu. Ya udah gue keluar dari kamar mandi. Gue cuman kayak nggak bisa tidur sampai pagi. Olah. Ya setelah kejadian itu kayak beberapa tahun emang nggak pernah kejadian lagi sih. Gitu. Tapi aman tuh berarti? Aman. Tapi gue ngerasain ini ada sosok baru. Oke. Jadi posisi karena gue juga sering main game ya, tiap malam gitu. Gue main game lah tiap malam. Tiba-tiba ada suara cewek di luar rumah gue. Suara cewek gimana? Kayak orang ketawa aja, ketawa. Oke, cewek ketawa. Posisi sama, posisi ini jam 2 tapi. Selalu jam 11 sampai jam 3 lah intinya. Jam 2. Suara cewek. Yang akhirnya gue coba cari kan. Gue buka jendela kamar gue. Nggak ada, itu benar-benar jalan sepi banget. Karena posisinya adalah kamar gue tuh depannya jalan pas. Jadi kan tahu nih rame motor gimana. Ini benar-benar kayak suara tahu cewek lagi jalan.
Sampai gue keluar rumah itu, gue cek ke jalan kanan kiri, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya, gue masuk lagi lah ke kamar. Muncul lagi suara ketawa, tapi dibarengin kayak suara lagi nyeret rambut. Kayak rambut panjang nyampe ke lantai, sambil ketawa gitu. Itu gue ngerasain dalam seminggu, tiap hari bunyi kayak gitu mulu. Tiap malam. Berarti kejadian itu berulang bang? Berulang tiap malam. Tapi saat gue emang kayak gue pengen sabarin tuh, gak pernah ada sosoknya. Gitu loh. Sampai satu ketika pas lagi gue main game, ternyata temen gue denger. Mic gue kayak bocor ke Discord itu. Temen gue ngomong, ada cewek Jul di kamar lu. Gak ada, gue sendirian. Lu denger apaan? Gue dari tadi gak denger suara cewek. Dan satu Discord gue denger suara cewek. Anjir. Gue doang yang gak denger. Suaranya sama lagi ketawa? Iya. Jelas banget deket mic ketawanya. Nah itu makanya gue bilang kayak, itu selalu terjadi setiap gue lagi main game sekitar jam segituan terus. Ada lagi yang cerita yang konteksnya tuh temen gue yang rasain. Gue tuh masuk di salah satu organisasi di masjid lah ya. Kayak Islam remaja musola. Remaja masjid? Iya, remaja masjid atau remaja musola kayak gitu. Kita habis zakat itu pulang lah main ke rumah gue. Rame-rame sekitaran jam 11 juga. Itu teman-teman gue ngerasa hawa yang benar-benar panas banget di kamar gue. Tapi gue enggak. Temen gue ngomong, kamar lu panas banget, pengap banget. Pengap dari mana gitu. Ventilasi ada, jendela kebuka. Pengapnya di mana? Iya. Nah itu mereka semua kayak ngerasain kayak, kok beda ya hawa kamar lu panas banget tuh. Nah kayak tiap ada beberapa teman gue yang main kesana kayak ngerasain sama gitu. Dan yang gue tahu pas lagi gue cerita-cerita sama temen kumpulan gue di rumah musola, daerah rumah gue adalah jalan menuju ke suatu bangunan atau kayak istana setan gitu. Itu menurut warga situ. Oh. Jadi rutenya adalah kerajaannya bukan di rumah gue, tapi jalurnya itu nyerong ke rumah gue. Nah di situ makanya kayak mungkin sering kejadian aneh karena itu kali. Gue juga nggak pernah. Bahkan warga situ pun juga kayak sering kejar-kejaran sama tuyul. Oh gitu. Jadi emang termasuk lumayan agak serem tiap malam sih gitu. Terus ada kejadian apa bang? Misalnya kan ini berarti yang serem daerah rumah lu juga nih, ya kan? Kalau dari warga sekitar ada nggak bang ngalamin bang waktu itu? Ada yang cerita sama lu nggak? Ada. Apa? Ada Gimana tuh. ceritanya? Posisinya lagi pengen mohon tebang pohon Di dekat situ? dekat rumah gue. Emang warga situ udah mewanti-wanti kayak pohon itu jangan ditebang ya. Yang nebang siapa nih? Warga situ juga. Oh. Tapi baru kayak. Oh warga baru nih yang nebang. Nggak tahu gitu. Posisi nebang itu katanya situ emang ada sosok hitam gede lebat. Gue nggak tahu itu genderuwo atau apa. Jadi pohon itu nggak pernah sama sekali dari dulu ditebang. Akhirnya mungkin warga situ yang baru tinggal di situ pengen nebang lah. 2 hari setelah nebang sakit-sakitan karena sosok itu. Jadi kayak itu masih satu jalur yang gue bilang tadi, masih satu jalur dari rumah gue. Makanya banyak kalau dibilang sosok dari tetangga, paling sosok kayak gangguan badan aja sih dia, kayak sakit lah, berapa hari nggak bisa sembuh lah. Oh habis nebang itu ya? Iya habis nebang. Terus kalau dari di rumah lu lagi yang berhubungan sama alat-alat itu apa maksudnya? Apa barang-barang antik itu? Gimana bang? Ada nggak bang? Kalau dibilang barang antik, dulu sih sempet ada dari om gue dikasih. Enggak, ceritanya ada nggak? Ada. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi om gue yang dari Sumatera itu, kan kita tahu Sumatera tuh cincin giok itu lumayan terkenal. Dan ada khasiatnya kata orang-orang Sumatera gitu. Cuman jadi tiap keluarga anggota itu punya cincin masing-masing. Gue dapet cincin kalau nggak salah warnanya blue sapphire gitu, warna bagus lah gitu. Cuman jadi pas lagi om gue ngasih nih buat Rizal ini ya fungsinya ini, buat kakak gue ini fungsinya, setiap cincin fungsinya beda. Cuman cincin itu gue nggak tahu kemana karena disimpan orang tua ya. Gue nggak pernah pakai karena gue juga nggak suka pakai cincin. Cuman sampai sekarang cincinnya juga nggak ada gitu.
Cuman kalau yang dari barang mistis itu yang sampai benar-benar sampai yang gue masih pengen cari tuh yang buat cincinnya bokap gue yang hilang seketika itu loh. Jadi cincin giok akar kelapa itu pun bokap dapat juga dari kejadian mistis. Anak kecil cuman butuh uang makan, dibeli sama bokap. Oke. Pas dibeli sama bokap cuma nengok benar, anak kecilnya udah nggak ada. dalam hitungan detik kayak gitu, kayak kejadian gitu di rumah gue kayak udah barang-barang mistis itu udah biasa kayak sih. Tapi bokap emang hobi ya ngoleksi barang-barang banyak antik banget, ya? banyak banget cincin dia. Pasti cincin, terus kayak senjata-senjata tradisional itu banyak ya, disimpan ya segala macam. Gue tahu tuh kayak gitu. Emang hobi berarti bokap. Tapi bokap sendiri pernah ada cerita ke lu di rumah itu selain yang tadi udah lu ceritain, ada lagi nggak yang belum lu ceritain? Cerita dari bokap nih. Kalau dari bokap paling ya sama kejadiannya kayak yang sama gue alamin, nggak jauh beda. Kalau dari bokap ya, tapi kalau dari nyokap nggak, kayak dengar suara makan. Bahkan gue tiap malam tuh sering kayak kontakan sama bokap. Siapa di luar? Kalau nyaut antara kalau nggak bokap gue yang nyaut gue. Ade gitu kan, kalau gue dipanggil ade apa gitu. Kalau pas lagi siapa di luar? Papa ya gitu. Iya gitu. Cuman pas lagi bunyi nggak dinyaut, nah itu kita keluar keluar berdua. Oh gitu. Ya. Keluar. Ada yang makan pak? Enggak. Nggak tahu. Iya kali. Oh sering kayak gitu ya? Sering. Oh udah tahu nih kodenya berarti di rumah lu ya? Pokoknya pas lagi gue kalau pulang kayak abis kerja, buka pintu. Siapa? Rizal gitu. Karena gue sama bokap udah biasa kode-kodean kayak gitu ya, tiap ada bunyi. Jadi pas gue pulang kerja malam, gue pengen mandi nih. Ya udah gue taruh barang, gue siap-siap untuk ambil baju mandi dan handuk. Cuman posisi kamar mandi tuh kayak ada suara orang lagi mandi gitu. Dan pintunya ketutup. Oke. Biasa dong gue mau kode gitu. Pah, gue gitu. Gak nyaut nih. Dalam siapa ya gitu. 2 kali gak nyaut. Oke, gue yang ketiga gak manggil, tapi gue ke kamar bokap. Gue buka bokap tidur. Waduh. Gue buka kamar nyokap tidur. Ini siapa nih? Gitu. Lagi mandi. Gue buka, gak ada siapa-siapa. Makanya itu, sama pun kayak rak makan. Jadi di rak makan pun di dapur gue ada rak makan. Sama pas lagi gue mau keluar kayak orang lagi ngambil piring, gitu. Gue ke belakang, nggak ada nih. Ya udah gue ngambil minum. Pas masuk kamar, bunyi lagi. Pas lagi mau masuk kamar, buka pintu, bunyi lagi rak piring. Lah, itu selalu kejadian pas lagi mau bokap nyokap tidur semua. Berarti kalau dipasang CCTV seru banget rumah lu tuh. Nah itu, cuman nggak kepikiran untuk pasang CCTV sono. Karena di rumah gue tuh ada beberapa spot sebenarnya. Yang salah satunya yang tadi di lantai 2. Itu lumayan sih. Yang gue rasain hawanya tuh panas banget. Lantai 2 nih apa? Yang tempat nginepnya karyawan gue itu ya tadi. Oke. Ya, ada berapa kamar di situ? Cuma 1. Cuma 1 kamar bro. Ya. Bukan kamar, jadi bukan kamar, sistemnya kayak lorong luas aja. Oh iya. Gitu. Cuman ada kasur waktu itu. Cuman sekarang udah jadi gudang. Cuman kalau tiap gue malam, kalau ke atas itu selalu emang hawanya tuh panas dan mencekam sih. Karena nggak pernah dihidupin lampunya. Kedua, kamar nyokap gue. Yang ketiga adalah kamar gue yang depan. Pernah ada nggak sih bang? Pernah coba kayak di ngajiin apa diapain? Udah. Tetap aja tapi. Tetap. Oh gitu. Kan kalau pengajian itu selalu di rumah gue selalu ada. Bukan selalu ada. Jadi kan RT itu selalu ngadain pengajian tiap rumah-rumah pindah-pindah. Minggu ini rumah siapa itu selalu ada, tapi tetap aja bunyi kayak gitu. Bahkan kalau misalkan kita lagi ngumpul, gue sering bercanda sama om gue. Karena om gue bisa ngeliat ya. Belum, lagi di mana om? Gitu. Itu lagi duduk di rice cooker. Oh gitu. Sering bercanda sama om. Cuman jadi kayak bercandaan aja gitu. Karena ya emang kalau dibilang keluarga punya ilmu, katanya sih ya dari uyut atau kakek-kakek gue emang ada. Karena kan gue keluarga besar dari pesisir. Jadi kayak ilmu-ilmu gitu, kegangguan gitu kayak udah hal biasa di makanan keluarga sih. Ada kejadian lagi sih yang sebenarnya. Mungkin kelewat kali ya, ini kelewat cerita karena ini kejadian posisinya bareng sama kawan-kawan gue.
Pas kapan nih? Pas lu SMA atau pas lu apa nih? SMA sih, SMA. Gimana ceritanya tuh? Kayak pengen ngadain acara di atas rumah gitu. Di atas rumah? Iya, di lantai 2. Oke. Di lantai 2. Posisinya lantai 2 tuh lowong banget. Jadi bisa kita buat kayak bakar-bakar, buat pesta untuk kayak tahun baruan. Akhirnya kita ngadain lah di situ bakar-bakar. Kejadiannya adalah itu gue pernah nyampe berantem sama temen gue gara-gara masalah colokan. Jadi posisinya terminal colokan itu udah keisi semua nih, sama kipas, sama charger-chargeran. Kita lagi asik ngobrol, tiba-tiba kipas itu mati sendirinya. Pas. Kipasnya mati. Posisi saklarnya masih hidup, tapi kecabut. Oke. Dan posisinya itu jauh banget dari kita colokannya. Gue sama temen-temen kayak pandang-pandang siapa? Nggak tahu. Ya udah gue pasang lagi dong, karena kan posisinya ada gerah banget di ruangan itu. Yeah. Cuman pintu dikit kecil, angin juga nggak masuk. Hidupin lagi, ngobrol sambil bercanda, ngerokok, mati lagi. Oke. Temen gue nyalain lagi, hidupin lagi, ngobrol-ngobrol, berselang 15 menit mati lagi. Matinya tapi kecabut ya? Cabut, bukan saklarnya mati, cabut. Berarti seakan-akan ada yang nyabut itu saklar. Itu. Ada yang nyabut itu colokan ya? Itu. Setelah acara itu, gue ketemu lagi lah sama temen gue, gitu nongkrong biasa. Nah pas lagi nongkrong, dia cerita terkait ngumpul-ngumpul kemarin. Bahwa kayak pas lagi kita ngumpul itu, ada satu cowok ikut nimbrung sama kita. Diem aja katanya, pucet. Dan dia yang nyabutin kipas kita mulu. Kata temen gue nggak berani ngomong pas lagi saat itu gitu, makanya gue baru ngomong pas lagi kita udah kelar berapa hari gitu nih. Mungkin pas lagi momenin gue ceritain ke lu. Gue tanya gimana bentuknya, cuman kayak rambut biasa, muka pucet, baju gombrong terus kayak bolong-bolong gitu, udah kayak gitu nyebutnya. Cuma posisinya dia cuma duduk sila doang, duduk sila biasa. Dan dia itu nggak ngobrol, cuma ngeliatin kita doang gitu. Dengan tatapan kayak minta tolong gitu, kayak muka ngelas lah, nggak mau kasihan, minta tolong gitu. Cuman sosoknya ini tuh benar-benar baru di gua, karena dari beberapa sosok yang hitam, putih itu, ini baru banget di gua gitu. Dan itu nggak pernah muncul sih, cuman sekali itu doang muncul. Oke. Dan itu temen gue yang rasain. Gue bilang, pas gue tanya lagi, ada lagi nggak? Mungkin kalau dibilang sosok nggak ada, cuman kalau yang lewat banyak. Mungkin kalau lewat kita tarik cerita yang sebelumnya, karena jalur kerajaan setan itu pada lewat situ. Cuman kalau yang ini benar-benar stay aja di rumah lu gitu. Dan itu benar-benar kayak gue padahal gue nggak ngerasa panas atau gimana. Biasanya kan kalau misalkan ada sosok atau gitu, gue ngerasa kayak hawa badan gue panas atau gimana. Ini enggak, jadi teman gue kayak ngeliat aja gitu. Biasanya kalau ada penghuni itu gue udah paham, penghuni gue tuh baru paham di situ. Berarti teman-teman lu yang di situ juga digangguin ya, yang datang ke situ ya? Digangguin sih. Oke, dan itu rumah lu sering dipakai tempat ngumpul nggak sih, ngumpul keluarga besar nggak sih? Kalau untuk tahun baru, kayak misalkan lebaran itu pasti ngumpul di situ. Karena gini, kalau untuk lebaran bokap gue paling tua di antara keluarga yang lain. Jadi keluarga besar yang lain dari kakak ibu atau adiknya bapak tuh, anak-anaknya pada ngumpul di rumah gue. Oke, ketika rame nggak ada kejadian apa ya? Yang tadi yang gue bilang bercandaan sama om gue. Oh itu doang itu. Om lagi di mana? Gitu. Oh lagi di situ. Tapi dia maksudnya nggak iseng ya, maksudnya nggak nyampe kayak nyakitin atau kayak benar-benar ganggu banget intens kayak tadi pura-pura mandi di WC iya, itu nggak ini ya, nggak sampai kayak gitu ya gangguin. Kayak berasa dia pengen ngajak komunikasi atau bermain aja gitu sama kita. Dia benar-benar kayak ngeganggu nyampe gue dimasukin enggak. Berarti ada kejadian ketika lu bertiga aja di rumah nih, seringnya ya. Dan itu berulang-ulang kejadian, maksudnya kayak suara-suara tuh berulang terus aja. Sampai gitu. sekarang pun juga masih ada. Masih ada. Yang paling sering, yang paling terakhir nih kejadian, boleh ceritain nggak? Yang paling baru aja kejadian kemarin, kalau lu ingat. Baru aja kejadian, yang paling grace. Jadi kejadian fresh sebenarnya sih ada waktu itu, suara cewek sama suara anak kecil. Gimana ceritanya tuh? Jadi pas lagi gue main game, itu kita ada voice room gitulah di dalam voice room. Discord. Ya enggak, di dalam gamenya. Oh di dalam gamenya ada voice-nya. Voice room gitu. Asik kita bercanda doang. Tiba-tiba jelas banget suara ketawa cewek.
Oke, kejadian lagi nih berarti. Kejadian lagi sama kayak Ketawanya sedih. gimana? Hah? Ketawanya gimana kata temen? Kayak- Kata temen lu? Kayak orang bahagia aja ketawanya. Kayak gue nggak bisa mendeskripsikan juga karena tiap temen gue tuh kayak dengernya beda-beda. Oke. Kadang temen gue yang aneh ngomong kok kayak suara cewek agak lebih tua, terus yang temen gue yang satunya lagi kayak kok kayak kayak anak muda gitu. Jadi tiap yang mendengar tuh beda-beda suaranya. Tapi pas gue nggak denger gitu. Tapi teman-teman gue pada denger. Oke. Sama suara anak kecil juga tuh kayak nangis kalau suara anak kecil. Kayak suara bayi. Cuman nggak pernah denger gue. Cuman kejadiannya di rumah tuh selalu berulang-ulang kayak gitu sampai ada satu momen yang membuat gue tuh di game tuh shock banget. Tapi kejadiannya emang bukan di tempat gue. Tapi di game di tempat temen gue. Gimana ceritanya? Gue ngerasain jadinya. Jadi pas lagi ngerom kita bercanda tiba-tiba sama ini kok tawa ceweknya teriak tapi hihihi gitu kayak ya suara kunti gitu kan. Gue sama teman yang lain pada diam dulu, pada denger nggak gitu, denger. Nah teman gue bilang ada yang ngomong denger apaan sih. Nah udah ketahuan nih mic bocor siapa di sini. Ternyata ada salah satu mic teman gue bocor dan itu cewek. Oke. Dan gue selalu ngalamin itu kalau nggak di dunia kenyataan, di game pun pas lagi gue main malam itu kedengeran di teman-teman gue juga. Iya, mic bocor gitu Kayak ya. gitu sering banget. Sama di podcast juga sering mic bocor kan. Kayak penonton-penonton pasti kan, bang ada suara di menit ini, suara di menit ini. Karena itu udah kayak makanan mereka aja gitu. Iya gitu. Manipulasi audio tuh. Oh di game juga sering lo ya Sering di ngalamin game. itu ya. Oke. Mungkin kalau misalkan kayak denger-denger kayak di podcast atau gimana yang kayak bisa ada suara muncul bisa aja tambahan sound effect atau gimana. Ini bener-bener kayak nyata lo kita lagi bercanda lagi nongkrong Iya. di game. Itu yang baru kejadian. Baru kejadian. Itu sampai teman gue pensi nggak main game lagi. Oh. Bahkan kejadian di rumah pun yang gue alamin dari luar bawa ke rumah pun ada juga. Gimana ceritanya? Dari kantor itu gue nyampe bawa ke rumah. Yang sekarang, kantor yang sekarang. Iya. Terus kan jadi ini kan, Ya salah satu hotel. hotel. Gimana ceritanya? Jadi posisinya jam berapa gue balik itu ya? Jam 8 kalau nggak salah di kantor, jam 7-an. Cuman posisinya emang gue kan karena gue di situ harian baru, gue ngecek dong semua ruangan kan. Dan nggak ada kejadian apa-apa sampai ada pas lagi gue turun lift tuh kayak ada yang ngeliatin gue. Nah ternyata sosok ini ngikutin nyampe ke rumah. Kayak pengen kenalan atau gimana. Tapi cara berinteraksinya lebih halus daripada yang lain sih. Kenapa lu bisa tahu dia ngikutin? Hawanya sama kayak gini loh. Kayak gue ngeliat sosok cewek terus dia ngikutin dan itu kayak berasa. Gue di motor pun kayak berasa ada yang ngikutin tapi nggak kelihatan atau nggak kelihatan mata. Cuma kayak berasa hawa gue kok tiap gue dari kantor sampai ke rumah tuh sama hawanya. Panas gitu. Gue pikirnya tadi gue demam atau gimana, enggak gitu. Iya. Dan itu ada aja kayak dari kantor atau dimanapun kejadian main ke rumah gue tuh pas nyampe ada aja. Kayak mungkin ya, gue nggak tahu ada apa enggak kayak apa sih ini disebutnya ya? Yang penjaga Kodam. kodam kayak gitulah kodam gitu. Mungkin karena itu kali ya gue nggak diganggu. Ya, bisa Gak pernah nggak ditampalin nggak dimunculin yang benar jelas gitu. Nah bang, ada lagi nggak bang kalau dari keluarga, dari bokap udah, dari nyokap ada? Nyokap nggak ada, Kakak-kakak lu? kalau kakak sih kayak ada. Cuman gue cuma tahu cerita sedikitnya aja nggak detail. Kakak lu yang mana nih? Nomor 1 Yang nomor 1 cewek cowok kakak lu? cewek. Kakak gue tuh totalnya, gue 4 bersaudara. Cewek 2, cowok 2. Jadi yang pertama kedua cewek, ketiga cowok. Oh 3-4 cowok. Iya 3-4 cowok. Cerita gimana tuh? Jadi mungkin gue nggak tahu tepatnya dia di umur berapa tuh waktu kapan. Pas lagi dia persami gitu, lagi kayak pramuka. Posisinya adalah dia lagi mens. Oh. Mungkin dia buang sembarangan atau gimana. Diikutilah nyampe ke rumah. Diganggu tiap malam. Bener-bener diganggu, literally ganggu. Kayak kalau gue kan kayak diganggunya nggak gimana ya. Sampai bener-bener kayak lagi nonton TV dimatiin sama dia. Terus kayak ceritanya gitu kayak terus dicowel-cowel. Oh iya, separah itu. Iya. Akhirnya yang gue tahu ceritanya adalah keluarga gue kayak manggil orang pintar. Oh gitu. Bahwa ini dia kayak
kecewa atau kesel atas buang sampah itu. Dan dia minta dibalikin ke tempat daerah asalnya. Lu yang Balik lagi ke tempat bersama itu. Lu yang ikut ke Bekasi, minta dianterin pulang gimana sih? Nah, kalau dari kakak gue cuma itu doang. Kakak gue yang pertama. Kalau yang kedua kayak enggak, karena mungkin yang kedua, ketiga, keempat sama gue ini yang emang kita bertiga agak rebel. Oh, Agak begajulan lah. agak metal gitu, metal. Ya, Berarti yang oke. pertama good girl banget nih, good girl. Iya, betul banget lah. Anak pertama emang gitu biasanya cuy, ya kan. Cuman Tulang ya- punggung. Makanya yang kalau misalnya nonton yang ke dunia lain ya gue bertiga. Kakak lu yang pertama nggak pernah ikutan Nggak tuh? pernah ikutan. Asik kakak lu yang Takutan. pertama. Kan udah pernah diikutin. Oh, Jadi iya. parno. Oh dia takut. Ya, Berarti nonton lu parnoan. bertiga nih. Iya. Oke bang, berarti udah semua ya cerita yang lu ceritain, udah dari segala macam sudut arah nih ya kita bahas di kejadian horor yang di rumah lu, dan sampai sekarang lu masih tinggal situ Masih. bertiga ya berarti. Ya, dari berarti udah berapa tahun tuh ya? Udah berapa 5, tahun? 5. Oke, dan semoga ya nggak ada lagi gangguan-gangguan aneh-aneh lah di rumah lu ya. Yang penting biar bertiga aman aja tuh di Amin. rumah. Thank you bang ya udah nyeritain ini. Oke, sama sama-sama. Sahabat lonceng dan terutama sama gua, thank you banget. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke studio kita. Itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau klik link yang ada di bio Instagram kita yang sering main Instagram. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit. Bang Ijal juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.